terus juga permintaannya banyak kan. Kita pengen beli A, pengen beli B, pengen beli C, ternyata barangnya tidak ada. Kalaupun ada barangnya ternyata dijualnya mahal, maka terjadinya inflasi seperti itu. Makanya kalau kalian lihat barang-barang langka tuh ya mahal-mahal. Nah, itu akibat supply sama demand tuh nggak seimbang. Demandnya banyak, supply-nya sedikit seperti itu. Jadi permintaannya banyak, penawarannya sedikit. Ya, jumlah barang yang diminta itu sedikit. Jumlah barang yang diminta itu banyak, tapi barangnya nggak ada seperti itu. Akhirnya harga ketika kita dapat barang harganya melambung tinggi seperti itu. Itu salah satu penyebab inflasi, yaitu kelangkaan seperti itu. Lalu ada yang keempat, yaitu pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini tentu saja menggambarkan keadaan ya perekonomian yang negara yang baik gitu. Dengan pertumbuhan ekonomi itu yang bagus tuh biasanya berkat andil dari pemerintah, adanya campur tangan pemerintah. Karena pemerintah kan ketika turun andil dia kan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti itu kan. Nah, biasanya indikator tingkat pertumbuhan ekonomi itu kegiatan ekonomi masyarakat meningkat. Jadi kalau misalnya tingkat pertumbuhan ekonomi kita bagus, itu biasanya indikatornya adalah kegiatan ekonomi masyarakat meningkat. Habis itu kondisi perekonomian stabil, ya. Nilai tukar kita stabil, inflasi itu kalaupun naik tidak terlalu tinggi-tinggi. Terus ketika permintaan dan penawarannya itu seimbang seperti itu kan. Nah, terus daya beli masyarakat itu juga meningkat. Nah, habis itu ada kesenjangan pendapatan berkurang seperti itu. Jadi kesenjangan pendapatan berkurang itu pentingnya pendapatan itu antar daerah itu kalau bisa seimbang ya. UMR-nya misalnya 1,8 ya, daerah B 1,9 atau daerah C misalnya 2 juta, itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dan tiap-tiap desa atau tiap-tiap dusun atau tiap-tiap kota itu kan pasti beda-beda kan upah minimum kotanya kan, atau UMP-nya juga beda, UMR-nya juga beda, UMK-nya juga beda. Itu kan pasti disesuaikan dengan kondisi perekonomian di sana, bagaimana inflasinya, bagaimana aktivitas ekonominya di sana, bagaimana daya beli masyarakat, dan tentu saja kan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sehingga upah yang diterima itu harus sesuai dengan kajian pemerintah, atau sesuai dengan upah yang seharusnya. Kalau di Indonesia kan sudah ada namanya UMR kan. Jadi kalau bisa ketika perusahaan itu mempekerjakan seseorang, tentu saja harus mengacu pada UMR, UMK, UMP yang berlaku di daerah masing-masing tersebut. Yang kelima yaitu terkait dengan ekonomika internasional. Nah, jadi kajian ruang lingkup ekonomi makro itu ada juga dalam ekonomi internasional ya. Nah, era globalisasi ini tentu saja setiap negara itu kan berusaha menjalin hubungannya dengan masing-masing negara ya, dalam bentuk kerjasama seperti itu ya. Dan salah satu keuntungan yang diperoleh adanya kerjasama ini tentu saja keunggulan komoditas tiap-tiap negara seperti itu. Misalnya Indonesia memproduksi batu bara ya kan, terus Amerika Serikat misalnya memproduksi premium, bisa tukaran. Indonesia menjual ke Amerika Serikat batu bara, terus Amerika Serikat itu menjual premium ke Indonesia. Jadi saling simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain, bisa tukaran barang. Seperti kalian misalnya punya buku A, teman kalian punya buku B, nah kalian teman-teman butuh buku B kan, bisa tukaran. Buku A dipinjamin ke teman sana, nah, terus buku B tadi itu kita pinjam, jadi bisa tukaran. Kalau Indonesia tentu saja namanya multinasional sudah kan, jadi perdagangannya secara multinasional, secara internasional seperti jadi antar negara sudah multi internasional. Jadi bisa perdagangan antar negara itu kan ada namanya jalur sutra Indonesia itu ya. Nah, itulah jalur-jalur yang dipakai internasional untuk
untuk memperdagangkan barang dan jasa. Bisa disebut dengan jalur emas seperti itu. Karena kenapa? Karena bisa memotong biaya produksi seperti itu. Lebih singkat ya. Nah, terus cakupan ruang lingkup selanjutnya dalam ekonomi makro ada namanya neraca pembayaran internasional ya. Jadi hubungan antar negara itu memungkinkan tentu saja munculnya neraca pembayaran internasional. Nah, neraca digunakan untuk mencatat transaksi perdagangan antar negara ya. Jadi neraca itu semacam mencatat transaksi lah, seperti itu bahasa mudahnya seperti itu ya. Transaksi keuangan tentu saja yang dicatat, atau juga hibah dari individu atau hibah dari negara lain. Nah, bisa dicatat dalam transaksi keuangan. Dalam transaksi neraca pembayaran seperti itu. Jadi biasanya mencatat transaksi perdagangan, terus mencatat transaksi keuangan, mencatat hibah dari individu atau dari negara lain seperti itu. Nah, transaksi pembayaran itu biasanya meliputi transaksi debit dan transaksi kredit. Nah, transaksi debit itu biasanya menimbulkan arus uang keluar dari dalam ke luar negeri. Jadi misalnya uang itu keluar dari Indonesia ke Cina misalnya, atau dari Indonesia ke Singapura, atau dari Indonesia intinya ke luar negeri, maka itu termasuk dalam transaksi debit. Kalau transaksi kredit itu sebaliknya, jadi transaksi arus uang masuk dari luar negeri ke dalam negeri ya. Jadi dari Cina ataupun dari Malaysia ke dalam negeri ke Indonesia, itu transaksi kredit seperti itu ya. Jadi kalau misalnya transaksi debit dari Indonesia, uangnya keluar ya, arus uangnya keluar. Kalau transaksi kredit, nah itu dianya dari luar negeri masuk ke Indonesia, itu transaksi kredit seperti itu. Nah, sama kan seperti misalnya kita di apa ya, di ATM seperti itu kan keluar, misalnya uang kita keluar atau kita pakai atau kita ngambil duit di ATM, maka uang kita keluar. Nah, kan ada bunyinya kan di SMS, namanya transaksi debit seperti itu kan. Terus kalau kita nabung, itu akan muncul laporannya di SMS banking kita, namanya transaksi kredit seperti itu. Jadi kalau uang kita keluar itu transaksi debit, kalau uang kita masuk itu transaksi kredit seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di neraca pembayaran internasional itu ketika debit itu menimbulkan arus uang keluar, yaitu arus uang keluar dari dalam negeri, itu transaksi debit. Kalau misalnya uang itu masuk dari luar ke dalam, transaksi kredit seperti itu ya, di neraca pembayaran internasional. Nah, kalau teman-teman pernah ingat di pelajaran akuntansi mungkin kan, transaksi kredit itu malah menyebabkan uang kas. Kalau misalnya di persamaan akuntansi itu kan ada cerita misalnya mengeluarkan uang sebesar sekian, itu transaksinya kan di kredit seperti itu kan, misalnya kita buat persamaan akuntansi ya. Nah, itu berbeda lagi ya kalau uang kita keluar itu di akuntansi, karena kita itu bertindak sebagai orang yang punya perusahaan. Jadi ketika uang kita keluar, kas kita keluar, kan tercatatnya di kredit kan. Tapi kalau uang kita masuk, tercatatnya di debit seperti itu kan. Itu berkebalikan dengan ini kan, dengan neraca pembayaran internasional ini kan. Jadi laporannya sebenarnya beda ya, seperti itu. Nah, kalau di bank ya juga beda. Di bank kalau di bank ya kita itu konsumen bertindak, nasabah bertindak sebagai kreditur, sedangkan bank bertindak sebagai debitur. Bahasa mudahnya itu ketika kita naruh duit di bank itu kan tercatat di debit kan. Nah, bahasa mudah itu ya adalah modal. Modal kalau bertambah di debit seperti itu ya. Nah, modal kalau bertambah kan di debit. Ya kalau dia berkurang di kredit seperti itu kan. Nah kalau ini kan lain lagi. Kalau transaksi neraca internasional, kalau debit itu uang yang keluar seperti itu, ya kan. Sedangkan di akuntansi itu kalau uang yang keluar itu kas, itu catatnya di debit, di kredit. Nah, berkebalikan kan, uang keluar di akuntansi itu di kredit, sedangkan di neraca pembayaran internasional atau di bank itu atau di bank juga ketika uang keluarnya di debit ya. Jadi dua hal yang berbeda seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman paham ya, karena keperlakuannya beda seperti itu. Tapi ntar kita bahas di video lain. Terus ada lagi yang ketujuh, ruang lingkup ekonomi makro, yaitu adalah nilai kurs mata uang. Nah, nilai kurs mata uang itu bersifat fluktuatif seperti itu kan. Nah,
tergantung permintaan dan penawaran di pasar. Dan bertambahnya permintaan mata uang dalam negeri tentu saja menyebabkan nilai mata uang naik. Dan berkurangnya permintaan mata uang dalam negeri menyebabkan nilai mata uang turun. Simpelnya, kalau dolar itu banyak di negara-negara di dunia, maka dolar yang lebih dibutuhkan oleh negara-negara tersebut. Artinya permintaan dolar itu naik. Ketika beli A, barang A butuh dolar, beli barang B butuh dolar, ketika ekspor butuh dolar, ketika transaksi internasional itu butuh dolar. Nah, itu menyebabkan mata uang kita turun. Kenapa? Karena permintaan dolar itu lebih banyak, karena dolar lebih banyak dibutuhkan dalam transaksi jual beli internasional, karena dolar lebih banyak dibutuhkan dalam transaksi tukar menukar barang, karena dolar lebih banyak digunakan dalam transaksi kehidupan sehari-hari. Mata uang Indonesia tidak cukup kuat untuk mengimbangi kekuatan dolar, itu yang menyebabkan mata uang kita itu selalu turun ya. Bahasa mudahnya kalau misalnya teman-teman itu banyak di Indonesia itu misalnya banyak mobil, misalnya Ferrari ya, orang-orang banyak beli Ferrari, atau misalnya bahasa yang lebih mudah lagi bakso itu kalau orang banyak butuh bakso itu pasti harganya akan naik. Nah, bakso A harganya naik, bakso B itu ya bisa jadi kalah saingan dengan bakso A seperti itu kan. Akhirnya bakso B ini harganya turun. Nah, itu juga yang terjadi pada rupiah. Ketika permintaan itu banyak, maka rupiah itu, permintaan dolar itu banyak, maka rupiah ini kalah saing dengan dolar. Jadi ketika dolar itu harga menguat, banyak digunakan untuk transaksi, maka rupiah ini tidak kuat untuk melawan dolar ini. Akibatnya rupiah kita itu sedikit itu ya kurs mata uang kita, nilai mata uang kita anjlok seperti tadi bakso B tadi itu kalah saing dengan bakso A. Akibatnya ya mungkin sedikit demi sedikit harga baksonya dikurangin biar mungkin lebih menarik pelanggan seperti itu. Jadi ingat ya, nilai mata uang itu rupiah kalau turun itu dari 10.000 ke 12.000, bukan dari 10.000 ke 8.000. Ya, jadi saya ulangi, nilai mata uang rupiah melemah itu dari 10.000 ke 12.000, bukan dari 10.000 ke 8.000. Walaupun logikanya turun kan, dari 10.000 ke 12.000, itu mata uang rupiah kita melemah. Nah, dari 10.000 ke 8.000 itu mata uang rupiah kita naik seperti itu. Jadi jangan salah logika antara kurs mata uang ini. Terus yang ke-8, ruang lingkup kajian ekonomi makro adalah JUB atau money supply atau jumlah uang beredar. Seperti dalam teorinya kuantitas EV Fisher, MV sama dengan PY. Money supply plus V itu adalah velocity per transaction sama dengan P price atau indeks harga plus T transaction. Transaksi itu disubstitusikan oleh PDB output atau gross domestic product pendapatan. Artinya MV sama dengan P itu artinya ya jumlah kualitas uang beredar itu harus seimbang seperti itu kan. Nah, ketersediaan daripada uang beredar dapat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi suatu negara. Bayangin ya, kalau dalam teori Irving Fisher itu makin jumlah banyak uang beredar makin tinggi pula harga barang dan atau jasa yang berlaku di negara tersebut. Nah, sebaliknya makin sedikit jumlah uang beredar maka makin rendah harga barang dan jasa. Nah, jumlah uang yang beredar itu juga dipengaruhi menurut Irving Fisher dipengaruhi oleh kegiatan produksi. Oke, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya makin sedikit jumlah barang maka makin sedikit jumlah uang beredar maka tentu saja makin rendah harga barang atau jasa. Nah, terus tadi kata Irving Fisher semakin tinggi jumlah uang beredar maka harga barang tentu saja makin tinggi. Seperti saya bilang ya, kalau misalnya inflasi itu jumlah uang beredar banyak, tentu saja inflasi itu terjadi ya, kenaikan harga itu terjadi. Karena kenapa? Karena tentu saja penjual itu menjual harganya pasti mahal. Karena penjual itu tahu bahwasannya ini banyak nih konsumen atau pembeli yang megang uang seperti itu kan. Logikanya sesederhana seperti itu sebenarnya. Kalau makanya itu yang ditakutkan ketika terjadi cetak uang, bisa jadi jumlah uang beredar itu banyak maka kenaikan harga itu tinggi. Terus bisa juga disebabkan ntar ada namanya penyebab inflasi itu ada. Ntar insya Allah kita belajar di hari berikutnya ada cost push inflation.
inflasi akibat dorongan biaya produksi itu juga ada, terus ada juga inflasi akibat permintaan itu juga ada, seperti itu. Ntar kita belajar di video-video selanjutnya. Ini masih seri pengantar ilmu ekonomi. Oke, dan teman-teman paham apa yang saya maksud itu ya. Jadi kita di Ekonom Santai berusaha mempelajari ekonomi secara santai dan dengan bahasa yang sederhana. Saya tentu saja mau mengajari teman-teman semua dengan bahasa yang sederhana. Oke, itu semua materi hari ini. Jangan lupa like, share, subscribe video ini. Kita akan terus belajar ekonomi. Insya Allah video-video berikutnya mungkin tentu saja dengan seri-seri lainnya, ada seri misalnya ekonomi mikro, ekonomi makro. Tentu saja ntar kita belajar arahnya ke sana ya, atau juga tentang ekonomi Islam. Oke, kita akan terus belajar ekonomi. Oke, itu saja. Station on me. Tetap stay di channel kesayangan kita, Ekonom Santai. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.